Halo, assalamualaikum sobat CP. Balik lagi sama gua Tirtari Pratama di channel Arasena Cerita Pendakian. Terus itu aja deh. Kelihatan kan ya? Iya, seperti biasa gue bakal meminta cerita atau pengalaman bokap gua waktu melakukan pendakian. Pengalaman di mana kan? Yang enak di mana nih ya? Oh, Gunung Sumbing ya sendiri. Sumbing. Sumbing apa ayah di Merbabu? Yang mana nih? Yang enak yang mana? Sumbing Merbabu. Merbabu ya, apa Sumbing? Tekanana. Sumbing yang ketemu Oh, yang dikawal itu dua pendaki tanpa kepala. iya yang itu tuh Oh, yang pendaki tanpa kepala. Wah. Halo bro, baik nyampe. Sorry. Halo Sobat CP. Seperti permintaan Ari sama Ridwan, gua akan bercerita tentang pengalaman gua di Gunung Sumbing pada tahun 1999. Saat itu gua solo naiknya, karena sebenarnya awalnya emang nggak niat naik gunung gitu. Awalnya tuh gue cuma niat ke Semarang, ke rumah yang ngeragil gua yang ada di mana Kaligawe. Tapi baru 2 hari di Kaligawe bosen. Kagak ngapa-ngapain. Iya, bosen kan. Gue pusing. Gue sepik sama nenek gue, bilang mau ke Unggaran. Nggak taunya pas dalam perjalanan bukannya ke Unggaran malah ke Sumbing. Jauh banget lah larinya. Karena apa? Pas dulu kan di Semarang itu, ya silakan. Waktu di Semarang itu di Kaligawe dulu ya, waktu masih terminal lama. Kita kan bisa nunggu mobil di situ tuh di jembatan Kaligawe. Nah pas gue sampai Kaligawe tuh di jembatannya tiba-tiba mobil Wonosobo lewat. Mas Sobo mas, tahu-tahu gue main naik aja wan. Harusnya kan gue naik mobil yang ke terminal ya. Terus cari mobil yang ke Unggaran gitu. Ini malah enggak, gue malah naik mobil yang ke Wonosobo. Begitu udah sampai di atas mobil kan waktu itu cuma bawa depek doang man, depek. Bawa depek doang ya nak. Tanggung dah udah Wonosobo. Garung apa keledung nih udah gitu aja dah. Udah. Akhirnya gua ikutin dah tuh mobil, dia mau kemana. Waktu itu tiketnya masih berapa deh, gua lupa deh. 99 itu kalau nggak salah masih di bawah 5.000 perak. Masih murah. Masih murah banget gitu. Pokoknya masih di bawah 5.000 tuh tiketnya, tiket bisnya. Udah di mobil sambil mikir-mikir mau kemana. Akhirnya kita nikmatin perjalanan. Ya dari Semarang kita ke kalau nggak salah arah Ambarawa dulu. Nah baru nanti dari arah Ambarawa itu dari terminal Secang atau apa baru kita ngambil jalur tengah. Nah jalur pegunungan di tengah tuh asik tuh jalannya, belok. Terus nanti kita masuk Temanggung. Temanggung itu datar tapi daerahnya dingin. Temanggung itu datar, dia banyak datarannya, panjang jalanannya tuh lurus. Habis itu lepas Temanggung kita mulai naik lagi, jalanannya belok-belok lagi tuh nak. Belok-belok kira-kira sejam atau 2 jam baru kita masuk daerah Wonosobo pinggirannya. Oh iya. Nah lewat tuh kira-kira 3 jam lah dari Semarang itu masuklah mulai daerah Wonosobo. Setelah kita melewati Temanggung dan jalanan berkelok-kelok yang luar biasa. Sampai Kledung sempat mau turun, tapi kan Garung sama Kledung kan tetanggaan ya. Pas mau bilang turun udah kelewat, tanggung lah Garung aja gitu kan. Akhirnya mau turun Kledung jadinya di Garung. Akhirnya setelah mobil sampai Kledung teriak lah, bang kiri gitu kan, kiri turun.
Saat itu pendakian tahun 99 ke Sumbing masih terbilang sangat sepi ya, sepi banget. Belum seramai sekarang Belum ya. seramai sekarang. Tapi udah ada simaksi pos pendakian. Pos pendakian udah ada tapi simaksinya belum ada. Nah, begitu turun di Garung gue sempet bergetar hati nak. Sempet getar juga karena reputasi Sumbing ini gila-gilaan juga gitu. Selain jalur yang luar biasa, ceritanya tentang pasar setan dan Watu Kotak ini nggak main-main gitu. Udah gitu tahun 97 itu baru ada yang meninggal, petapa. Kebanyakan yang meninggal di sana tuh petapa ya pendaki ada beberapa, tetapi mayoritas petapa dan kebanyakan beritanya itu di off the record atau di keep sama penduduk sekitar. Jadi saat itu ketika kita sampai Garung, dari pinggir jalan ya ke atasnya itu jalannya belum aspal, masih makadam. Tahu nggak makadam? Bebatuan yang Betul, disusun gitu. bebatuan yang disusun sebagai jalan. Nah, saat itu Garung itu masih sangat sepi. Di pinggir jalan Garung itu belum ada warung, belum ada apa-apa, masih sawah. Nggak kayak sekarang kita turun ada pangkalan ojek, ada warungan. Dulu nggak ada apa-apa, kosong melompong. Pinggir jalan itu tahun 99. Turun di situ sempet getar hati, ke Dieng aja kali ya gitu kan. Sempet getar Wan, cuman tanggung lah, main aja ke pos gitu kan. Akhirnya di antara kebimbangan tersebut, antara ke Dieng lanjutin lagi atau ke pos, akhirnya gue milih ke pos. Nah udah gue jalan kaki. Nah posnya dulu sama jalan raya itu jauh, kalau sekarang kan dekat, kira-kira 500 meter kita udah sampai. Sebelah kiri jalan itu kita ketemu sama pos pendakian Gunung Sumbing lewat Garung. Kalau dulu enggak, dulu posnya kita jauh sekitar 1 kilo. 1 kilo atau 1,5 kilo tuh dari jalan raya. Kita lewatin makadam, terus nanti kita ketemu kampung pertama, kita belok kanan ya. Di situ baru posnya. Nah itu berupa aula gitu kan. Itu pun kadang ada kadang enggak yang nungguin gitu kan. Kita masuk di base camp itu, bayarnya masih seikhlasnya, berapa aja ya. Belum dipatok. Belum ada patokan itu. Nah di base camp itu kira-kira gua 40 atau 50 menit jalan kaki akhirnya sampai ke base camp. Nah di base camp kebetulan ada 2 orang jaga. Kita ngobrol-ngobrol lah. Gua ngobrol-ngobrol di situ kan. Terus nanya-nanya, ditanya udah pernah belum ke sini? Udah pernah. Mas, tahun berapa? Tahun 97 2 kali gitu. Oh, kalau udah pernah mah nggak apa-apa, udah sini aja nunggu barengan dulu gitu kan. Ya udah kita nunggu barengan. Nah, sepanjang hari itu nunggu barengan ternyata nggak ada yang datang. Karena memang bukan musim pendakian, bukan musim liburan, bukan musim pendakian, bukan musim liburan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Pengalaman gua tahun 97 itu 2 kali ya. Itu kan gua 21 karena bawa beban kan berat. Berat. Terus kita ngalamin gangguan mistis itu hanya di jalur lepas sungai kecil sampai ke pasar setan itu pun jalan malam gitu kan. Nah setelah kita berdiskusi pada sore itu, ngobrol-ngobrol ya tentang kondisi jalur, terus tentang berbagai macam hal ya, termasuk hal mistis itu dibicarakan juga Wan. Dibicarakan juga. Kenapa sih? Supaya ada pertimbangan saat itu. Kalau emang mau naik sendiri, mental itu harus siap, nggak cuma logistik. Karena itulah yang jaga 2 orang ini gue lupa ya, waktu itu gondrong anaknya. Ngobrol itu mereka belak-belakan tentang hal-hal mistis apa aja yang kemungkinan besar akan kita temui kalau kita naik sendirian, walaupun itu siang hari. Nah malam itu Wan,
Ya kita ngobrol sampai sekitar jam 10 lah. Karena kan sepi, jadi mereka pulang nggak tinggal di base camp. Karena sepi sampai jam 10 malam. Gua malam itu mengatakan ya udah besok pagi kalau emang bisa tektok. Kira-kira kalau kita tektok ya Mas perkiraan aja gitu kan. Mas kan pernah kesini katanya. Gua bilang mungkin 10 jam kena kali Mas ya. Bisa aja Mas kalau nggak bawa apa-apa. Sampai kan fisiknya masih bagus nih gitu. Yang paling penting Mas tuh harus tenang gitu kan, dan usahakan jangan sampai kena malam gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol jam 10 mereka pulang. Di dalam base camp kan sendirian Wan. Buset. Itu juga berasa serem. Mana lampunya dimatiin. Ini ujian pertama nih. Jadi di base camp itu setelah yang jaga base camp pada pulang ke rumahnya, gua sendirian Wan. Di kampung itu gua nggak tahu nama desanya apa, di Garung itu masih nggak kayak sekarang Wan, nggak seramai sekarang. Listrik udah ada, tapi belum semua rumah dipasangin listrik. Hanya beberapa doang. Hanya beberapa rumah, betul-betul masih sepi banget. Malam itu benar-benar bertarung dengan rasa takut. Ini baru di base camp. Nah, disinilah gue mulai belajar gimana besok ya. Di sini aja rasanya begini gitu kan. Akhirnya malam itu sebelum tidur gue putuskan untuk bersila Wan. Bersila seperti biasa tekniknya, tarik nafas, tahan, isi dengan selawat dan mengatakan kepada hati, wahai hati tenanglah. Tidak ada yang bisa mengganggumu karena engkau selalu bersama Allah dan Rasulnya. Itu sepanjang malam sampai gua pegel, dengkul, terus tidur. Hanya dawaman itu yang dilafadzkan di dalam hati, wahai hati tenang apa? Setelah sholawat bilang, wahai hati tenanglah, tidak akan ada yang bisa mengganggumu karena Allah dan Rasul bersama dirimu. Itu gue lafatin nggak tahu sampai berapa lama, yang jelas sampai tidur nyenyak banget Wan. Sampai ngimpi-ngimpi panen daun bawang, gue inget banget. Daun bawang. Sampai ngimpi di situ tuh panen daun bawang. Pagi-pagi sekitar jam 6 itu bangun Wan. Itu keadaan desa udah mulai ramai, tapi posko base camp itu masih sepi Wan. Belum ada yang datang. Nah karena udah izin sebelumnya, kita udah ngisi daftar tamu. Jam 6 itu kebetulan malamnya udah belanja logistik. Nah udah beli roti manis itu 10, roti tawar 1, terus mie instan 2, telur udah direbus sama ayah itu 10 butir, sama air udah kan. Sama waktu itu gue selalu siap yang namanya Nutrisari sama Extra Joss. Nanti akan kita gabung dalam ramuan yang namanya Nutrijos. Nutrijos paten dulu. Kalau sekarang jantung gue udah nggak terlalu kuat. Jadi setelah racik Nutrijos itu 1 botol yang air mineral yang 500 ml. Terus gue bawa air mineral yang setengah liter juga, itu 5 botol. Karena kita pakai jalur lamanya Wan, kita yang ngambil ke kiri, bukan ngambil yang ke kanan, ngambil kali, baru nanti ketemu lagi di Pestan. Gue nggak ngambil jalur itu, tapi gue lebih memilih jalur lama. Walaupun itu lebih terjal, tetapi menurut pemahaman gue itu lebih dekat. Iya. Jadi setelah jam 6 itu beres-beres, sekitar 1 jam rapi-rapi sambil mantepin hati juga kan, sarapan juga. Selesai sarapan, karena masih belum ada yang jalan, akhirnya gue berangkat itu setengah lari jalannya kita. Jadi jalan nih dulu masih makadam semua, jalan sebelah kiri, nanti ada pertigaan gitu kan, kita ambil yang ke kiri, terus langsung naik ketemu hutan bambu terus trek ke atas itu langsung sekitar 20 menitan. Sebelah kiri itu kita ketemu ladang penduduk. Di situ ada jalan makadam kecil dulu, kalau sekarang kan udah gede. Ada jalan makadam kecil, udah langsung jalan. Sepanjang jalan ya ketemu petani banyak gitu, mereka pada nanya gitu, "Loh,
pakai bahasa Jawa lah, cuman gue ngomongnya bahasa Indonesia, gue lupa bahasa Jawanya gitu kan. Taruh kata mau kemana mas, kok sendirian gitu, mau ke atas bu pak gitu, kok sendiri, jangan sendirian, tektok pak gitu. Apa itu tektok, kan pada bingung Nggak kan? ngerti. Gue bilang ini pak turun naik. Ada ya satu dua orang cuek, tapi ada beberapa orang yang manggil, mas jangan sendirian gitu kan, Gunung Sumbing gini-gini loh, terus disebutin baru ada yang meninggal petapa itu di jalur yang akan gue lewatin, di bawahnya Pasar Setan, dia tuh kedinginan gitu kan di situ. Sama ada pendaki juga katanya 2 orang yang hilang di situ ya. Jadi si bapak ini nahan gue, nasehatin, tapi gue bilang pak insya Allah nggak ada apa-apa pak, saya selalu berselawat, saya selalu berzikir, mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Seandainya ada sesuatu yang memang mengerikan, saya pasti turun kok pak. Oh ya udah kalau kayak gitu. Dinasehatin gue tuh banyak hal gue lupa lah gitu kan. Udah setelah ngobrol-ngobrol ketahan sekitar setengah jam, jalan lagi tuh. Nah itu jalannya langsung begenewan, enak banget sampai pos 1 yang sekarang itu langsung terjal. Dulu belum ada tuh yang namanya bangunan seng di pos 1, nggak ada. Masih hutan-hutan heterogen gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak cemaranya, hutan alam toronya gitu. Kalau dulu enggak, masih hutan heterogen ya, campuran, ada cemara juga gitu kan. Kira-kira 1,5 jam gue sampai pos 1. Di pos 1 berharap hari itu ada yang naik, jadi istirahat sebentar, minum sambil di hati berharap mudah-mudahan ada yang naik atau ada orang di atas, palingan enggak kayak gitu kan. Mudah-mudahan ketemu orang, walaupun keterangan di bawah itu nggak ada, katanya nggak ada yang naik, tapi hati kecil tetap mengatakan mudah-mudahan ada pendaki di atas. Setelah istirahat gue minum biasa itu Nutrijos tadi, langsung berangkat lagi. Itu jalan tetep tuh masih naik, terus agak datar tuh, nah datar sedikit terus naik. Nah dari situ sampai Pasar Setan jalur udah parah. Oh nambah parah. Udah parah banget. Apa namanya, terjal, tapi tidak begitu licin, tidak seperti sekarang, benar-benar terjal banyak. Wah, nah berapa jam ya, mungkin sekitar 2-3 jam lah gua akhirnya sampai ke Pasar Setan. Nah Pasar Setan dulu nggak kayak sekarang, dulu masih banyak pohon lamtoronya di sana, masih banyak pohon pete hutan, bukan lamtoro dah. Jadi di Pasar Setan dulu masih banyak banget pohonan ya. Ketika 2-3 jam akhirnya gue sampai Pasar Setan. Di Pasar Setan ini mulai saat itu udah sekitar jam 10 siang. Jam 10 siang tapi mataharinya nggak terik Wan. Mataharinya nggak terik. Jadi sepanjang gue jalan itu cuacanya berkabut. Ya memang sepanjang perjalanan itu hati kecil nih sempet mau mundur. Berapa kali mau mundur, cuman apa ya, gue bilang gue bersama Allah dan Rasulnya. Gue bersama Allah dan Rasulnya. Gue pengen balik tapi kaki gue maunya ngelangkah terus gitu kan. Jadi nggak sinkron nih antara pikiran sama hati tuh nggak sinkron. Ya hati kecil pengen pulang tapi pikiran tetap ngelangkah gitu kan bersama zikiran. Akhirnya nggak sadar kita sampai juga sekitar 3 jaman tuh dari bawah ke Pasar Setan sekitar jam 10 atau setengah 11. Nah di Pasar Setan ini kan cuacanya redup, mendung tapi nggak hujan gitu kan, dan matahari kadang enggak kadang hilang. Di sini gue sempat merinding berat Wan. Di sini sempat merinding berat karena apa? Karena di atas gue kayak ada suara orang bercakap-cakap gitu kan. Awalnya gue seneng, ada temen ya, ada temen gitu kan. Bener, suaranya jelas banget, suara cowok lagi ngobrol. Jadi kan ini kan jalur lama, ini kan datar, terus alang-alang gitu kan. Itu pemandangan Gunung Sindoro di belakang jelas banget. Itu gue langsung naik kan ngejar suara. Begitu sampai yang di pertigaan jalur lama sama jalur baru, kan suara kan dari situ. Sampai situ nggak ada apa-apaan. Gue bilang, pikiran gue waktu itu, pikiran anak itu orangnya udah berangkat naik gitu kan. Oh ya udah, oh berarti ada orang nih, tenang dong, karena suaranya benar-benar jelas suara orang, dan suaranya tuh bahasanya bisa gue ngerti, bahasa Indonesia.
dan cenderung logatnya tuh kayak logat anak Jakarta, makanya kan seneng banget. Sempat bilang katanya nggak ada yang naik gitu kan. Sebelum gua kan awal gua merinding berat dengar suara itu. Gua merasa ada temennya, merindingnya hilang. Jadi waktu itu merinding karena cuacanya tuh redup. Terus hawanya kayak ada kayak ada gesekan energi gitu kan. Nah itu hilang, semua itu hilang. Merinding berat ini gua. Semua itu hilang karena gue ngerasa ada temennya, Wan. Nah, di pasar setan itu gue diem dulu, yang pas pertigaan jalur Balau Maju Lama, gue diem. Di situ gue makan roti dulu, Wan. Makan roti. Nah, lagi enak-enak makan, ya tiba-tiba roti jatuh, padahal pegangan kencang. Cuman karena masih siang, gue bilang, malah gue ngomong gini, lu mau? Lemparin aja gitu kan, karena baunya, aduh merinding. Karena bawa 10 biji kan gue roti manis kan, akhirnya gue ambil 2 biji, gue lemparin. Tuh makan dah kalau emang lo mau. Gitu sambil cuek karena apa, ngerasa ada orang di atas kan. Ntar ketinggalan jauh nih. Udah tuh lu makan dah gitu kan. Merinding gue merinding berat, tapi merasa harus ngejar orang yang ada di depan gue. Akhirnya bergerak naik gitu kan. Itu kabut tipis sudah mulai tuh silih berganti. Jadi matahari terang, tiba-tiba ketutup kabut tipis, ntar terang lagi gitu kan. Ngerti ya? Jadi situasinya kayak gitu. Nah di situ begitu gue mulai naik, gue denger nih suara orang ini, denger jelas di atas, betul-betul jelas. Karena bener-bener yakin itu manusia, walaupun gue merinding kejar, Wan. Jadi saat itu yang normalnya pasar setan Watu Kotak itu sekitar 2-3 jam, waktu itu gue tempuh sekitar 1,5 jam, Wan. Itu bener-bener parah jalur hari. Pasar setan Watu Kotak tuh bener-bener enak. Terjal ya bener-bener ya. Terjal dan jalurnya selepas tanah dia berbatu. Itu bener-bener kedengeran suara orang di atas. Bener jelas banget dan gue yakin banget itu manusia. Jadi tanpa ragu langsung kejar kan, jalan kok nggak ada juga tapi suaranya jelas gitu kan. Nah itu kabut sempet itu kan ada gue balik apa enggak ya, kabut soalnya kan pekat tuh pas segitu gue mau masuk. Jadi kan nanti kalau kita dari pasar setan tuh kan kita naik tuh tanah, terus nanti jalur berbatu, terus nanti kita akan mentok satu titik jalur, mentok terus kita harus ke kiri sedikit gitu kan, melipir ya. Melipir, kalau yang nggak tahu disangkanya naik ke atas bukit batu itu gitu kan, karena dulu ada jalurnya buat ke atas bukit batu itu buat apa namanya, buat foto-foto gitu. Nah karena gue udah pernah, jadi sampai situ gue diem dulu nih, Wan. Nah itu di setelah itu udah Watu Kotak. Nah setelah itu udah Watu Kotak, sempet diem dulu merinding, suara orang itu yang gue kejar-kejar kok nggak ada. Mulai nih ada keraguan, Wan. Ayah mulai ragu nih. Karena apa? Mendungnya agak pekat nih, Wan. Agak hitam langit. Karena mendungnya udah agak pekat kayak mau hujan, hati itu bergetar hebat. Betul-betul hati udah bergetar hebat. Akhirnya kenapa? Karena kita udah mulai diliputin oleh rasa takut. Ayah memilih diam dulu, nak. Ayah milih diam dulu. Ayah selawatan, baca-bacaan. Ya Allah, mohon petunjuk, mohon perlindungan, ya Allah. Bacanya itu selawat tadi kan. Wahai hati, tenanglah, engkau bersama Allah dan Rasulnya. Nah itu suasana hening banget, Wan. Suasana saat itu benar-benar hening, tetapi sangat mencekam. Untungnya waktu itu siang hari. Gua sampai daerah ini sekitar jam 1, Wan. Sekitar jam 1 siang gue baru sampai menjelang Watu Kotak. Cuaca suasana tuh udah mulai tinggi, Wan, udah mulai mencekam. Tapi hati kecil gue sekarang sama pikiran gue mengatakan naik aja, udah nggak ada apa-apa. Jadi setelah setengah jam istirahat, ngabisin 2 batang rokok, sambil memantapkan hati gue jalan lagi. Dan sepanjang jalan di Watu Kotak itu, pas kita melipir terus kita turun sedikit naik, itu kan tebing kan di kirinya, Wan. Tebing
itu kabut mulai tebal. Pekat lagi ya. Enggak Oh, pekat, kabut tebel biasa, aja, kabut iya. biasa. Sinar matahari masih Tembus. tembus gitu. Cuman kabut ada. Kabut lewat, matahari lagi, kabut lewat. Nah, di sini tiba-tiba suara orang yang tadi kedengeran jelas tapi di atas itu ada di samping. Itu ada di samping kiri kanan. Suaranya tuh jelas banget di samping kiri kanan. Dengar suara kayak gitu, seneng dong, langsung nengok ke kiri kanan cariin. Merasa orang kan langsung teriak, "Assalamualaikum, ada orang," gitu kan. Nggak ada sahutan kan. Tapi begitu kita jalan lagi, kedengeran lagi suaranya kiri kanan. Nengok lagi nggak ada apa-apa. Itu sepanjang area Watu Kotak, terus sampai kita ngabisin ketemu pertigaan jalur Puncak Buntu sama puncak yang Puncak Sumbing ya, itu terus kayak gituan, terus kayak gitu. Nah di pertigaan jalur itu gue berhenti dulu kan. Ini ke puncak Buntu apa ke Puncak Sumbing ya. Nah dulu sama aja lah gitu kan hitungannya. Itu gue mulai merinding, tetapi lagi-lagi seneng hati karena di arah puncak kedengaran lagi suara orang. Karena merasa ada orang lagi. Ini nih kayaknya kalau kita naik sendirian masalahnya ini nih Wan. Karena kita seneng dengar suara orang, akhirnya kita kejar. Nggak taunya bukan orang. Wadidaw. Nggak taunya wadidaw, benar. Ini kalau emang naik sendiri mungkin yang seneng solo mungkin ngerasain ya. Gue nggak tahu kalau yang sekarang karena orang udah terlalu ramai dulu kan. Kalau dulu jadi ngerasanya seneng, terus perasaan merindingnya tuh kayak hilang Wan. Iya. Ketutup sama semangat, wah ada orang. Jadi langsung naik. Nah ketika gue denger itu, gue langsung kejar naik ke Puncak Sumbing. Kejar kira-kira kan itu 15 menitan ya. 15 menit begitu gue sampai ke Puncak Sumbing yang ada tulisannya Puncak Sumbing 3371 mdpl. Itu dulu bentuk puncaknya sempit, kecil. Bener-bener kecil tulisannya, dan di depan gue itu kelihatan kawah dengan salah satu dinding tebing itu sumbing Bentuknya ya. ya, sumbing. Gue gak tahu kenapa bisa hilang itu. Apa waktu itu gue salah lihat, masuk dimensi lain, nggak ngerti. Jadi ketika itu gue ke kanan, kira-kira 15 menit, ya, gue sampai ke satu titik tertinggi itu sempit, bener-bener sempit hanya untuk satu orang. Di situ ada tulisannya Puncak Sumbing 3371. Nah di depan gue itu, ya, di depan Ayana itu ada kayak kawah, dinding kawah, nah bulat. Nah di depannya itu sumbing. Itu ada kawah kecil di situ. Kenapa sekarang nggak ada gitu kan? Ini sempat jadi pertanyaan besar. Apakah benar yang gue lihat seperti itu, atau memang ketika itu gue udah masuk ke dimensi lain? Yang jelas gue demi Allah lillahi ta'ala, ya, gue menyaksikan bentuk kawah sumbing itu seperti itu. Jadi seperti ada bibir sumbingnya dan dia kecil Wan. Mungkin kira-kira 100 meter persegi lah, kecil gitu kan. Jadi bulat begini, sebelah sini ada puncak lagi bulat, nah sebelah sini sumbing. Nah setelah gua sampai situ kan kita nggak bawa ini ya, alat-alat ya, kita nggak bawa kamera ya. Lagian bawa kamera siapa yang motoin, emang sekarang ada otomatis. Sampai di situ gua berdoa ya, setelah nikmatin matahari terik nih nak. Wah matahari terik Wan, bagus Wan. Wah puas banget gua kan. Itu udah sekitar jam 2-an sampai puncak itu kan. Gue bawa arloji itu jam tangan udah sekitar jam 2-an, nikmatin baru turun nih. Alhamdulillah lega. Intinya puncak yang gue lihat tuh kayak gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu dan nggak pernah ada orang yang nemuin kayak gitu, gue nggak ngerti kenapa. Dan gue demi Allah ya ta'ala, bener-bener yang gue lihat tuh kayak gituan. Jadi puncak, jadi gue nih sampai, gue ke kanan dulu nih ya, ke kanan jalur, terus naik sedikit, kira-kira cuma 15 menit naik. Itu ada pohon gedenya satu, ya, sebelum puncak tuh ada pohon gede satu sebelah kiri. Terus naik 10 menit, itu bener-bener tebingan kecil gitu kan, kecil. Di situ ada tulisan
Puncak Sumbing 3371. Nah di depan gue tuh ada kawahnya juga kecil ya. Terus ada dinding tebingnya, nah Sumbing. Itu yang gue lihat. Kalau emang nggak kayak gitu, atau teman-teman yang pernah naik periode 95, pokoknya periode 90-an lah ya, antara kalau gue kan naik situ 97 sama 99. Kalau emang nggak kayak gitu, tolong jelasin kenapa gue bisa lihat kayak gitu. Berarti pertanyaan gue terjawab nih. Kemungkinan besar saat itu gue masuk dimensi lain. Karena betul-betul yang gue lihat puncak Sumbing tuh kayak gituan. Bener-bener kayak gitu. 2016 kemarin gue cari pohonnya udah nggak ada. Terus bentuk puncaknya pun beda gitu. Loh, kok kawah Sumbing dalam banget. Dalam, gede gitu kan. Sedangkan yang waktu gue lihat, ayah lihat dulu, nah itu benar-benar kecil dan pendek. Merindingnya sekarang kalau ingat. Kalau dulu waktu itu emang 97 pun yang waktu gue sama Babe itu kayak gitu. Nah yang keduanya kan gue ke puncak Buntunya karena udah pernah ke puncak Sumbingnya, kita yang keduanya ke puncak Buntu. Jadi karena gue 97 pertama kali juga nyaksinya kayak gitu, ya sekarang ya waktu 99 ini sendirian ya sama anggapannya. Nah selesai nikmatin puncak, matahari terik, baru turun nih Wan. Nah ngudut dulu biar asik. Nah pas turun ya, kabut turun lagi, tidak pekat juga tidak tipis, kabutnya biasa aja. Pergerakan air ini udah mulai cepat. Nah ini tanpa suara sekarang, tiba-tiba merinding Wan, merinding total tiba-tiba pas turun. Itu kepala ya, pas kita lagi jalan mau ke arah Watu Kotak itu dari pertigaan puncak kan jalurnya parah tuh, parah banget. Itu kepala rasanya mau nengok aja ke belakang Wan. Tapi hati kecil ini mengatakan udah ke depan aja. Mengatakan ada sesuatu Wan. Gue belum melihat, belum nengok, belum apa, tapi hati kecil ini udah melihat sesuatu gitu. Jadi hati kecil gue udah menggambarkan sesuatu waktu itu. Begitu turun, jadi begitu gue turun, hati kecil ini udah menggambarkan bahwa di kiri kanan gue ada orang mengiringi gue, tapi nggak ada kepalanya. Udah kegambar. Betul, ini udah merinding, kaki rasanya tuh udah gemeter, bener-bener gemeter. Jadi akhirnya yang tadinya gue bergerak cepat, bergeraknya jadinya lambat. Karena apa? Gue harus bisa menormalkan dulu, gue harus bisa menetralisir dulu rasa takut. Akhirnya karena saking makin kita jalan itu kan makin kelihatan tuh hati kecil kan, maunya nengok aja karena rasanya tuh deket lah, kira-kira 1 meter lah kiri kanan tuh, kira-kira 1 meter kiri kanan di belakang kita. Karena saking udah nggak tahannya, akhirnya duduk Wan. Kenapa? Kalau kita takut, kaget, panik itu pasti. panik. Medan Sumbing yang terjal kayak gitu, isinya batu-batu, kepala pasti pecah. Iya. Kepala pasti pecah, itu udah rumus. Akhirnya daripada lari, daripada nggak jelas, ya waktu itu kan bawa belati ya, cabut belati, tancepin di depan, langsung duduk. Langsung gue selawatan. Itu rasanya tetap nggak rasanya walaupun kita selawatan saat itu, mungkin karena rasa takut yang luar biasa menguasai diri kita, itu hanya bisa menenangkan hati Wan, hanya bisa menenangkan hati kita tidak bisa, tetap suasana malah makin berkabut karena cuacanya kayak begitu. Makin hari makanya makin tiap menit malah makin tambah parah. Akhirnya gue perintahkan pada hati sekuat-kuat, wah hati tenang, wah. Itu rasanya 2 orang itu pas gue lagi merem kayaknya lagi ngelilingin kita. Nggak tahu gue berapa jam gue merem, gue cabut berarti gue bilang yang harus terjadilah, cabut melek, nggak ada apa-apa alhamdulillah Wan. Itu hati agak tenang tuh bisa berjalan agak cepat waktu tak. Itu kabutnya udah tetap tebel,
kabut tebel tapi nggak hujan. Aneh, kabut tebel kayak gitu angin nggak ada, Wan. Suara burung nggak ada, suara angin nggak ada, Bener-bener hening tanpa suara. bener-bener hening tanpa suara. Nah sepanjang jalan ini, sepanjang gua hentakan kaki kanan, gua selalu bertakbir. Masuk ke kaki kiri, gua selalu berselawat. Terus sepanjang jalan gue selalu mengatakan Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Merinding, tetap merinding. Nah begitu lepas masuk waktu kotak kita lepas kan turun tuan, kita melipirin tebingan dulu, ngikutin tebingan tuh kan. Terus ada tempat ngebes. Begitu di situ tiba-tiba ya masuk situ nggak kelihatan apa-apa Andre. Pekat tebel. Tiba-tiba di situ kabut pekat, bener-bener pekat dan tebel. Gue pernah ngalamin situasi ini di Gunung Salak, di Gunung Pangrango pernah. Satu-satunya yang bisa nolong kita cuman ketenangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kalau kita nggak tenang, mau baca apaan, apapun baca itu nggak akan ada hasilnya. Karena situasinya udah seperti ini. Ya, gue bener-bener gak bisa lihat apa-apa kiri kanan, cabut belati, kan gue selalu bawa garam, selalu bawa garam, baca selawat diem aja. Di saat lagi merem ini, ya, di saat kita lagi baca selawat itu tiba-tiba pundak kita kayak ada yang megang. Itu pundak ada yang megang, cuman ayah diem aja, gue diem gue terus bacaan. Waktu itu salawat gue masih salawat bebas ya, salawat bukan salawat yang sekarang, masih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya azimu tahan nafas buang. Itu pegangan makin kenceng loh kiri kanan. Itu bayangannya jelas banget. Jadi kemeja kotak-kotak hitam merah, yang satu lagi kemeja sekolah, pakaian celananya abu-abu, tapi dua-duanya nggak ada kepala, megangin gue kenceng banget. Terus saya komunikasi tuh, saking lama, nggak tahu berapa lama ya, gue mungkin sejaman di situ. Itu kita ngobrol, kita ngobrol akhirnya dengan izin Allah dan syafaat Kanjeng Nabi, akhirnya kita bisa berkomunikasi sama itu kan, tanya kan, ini siapa, salah gue apa, gue bilang gitu kan. Kamu ikut di sini aja, katanya di sini enak, kita perlu temen. Masya Allah, gue bilang gue bilang ini nggak bisa, gue harus balik. Lu mendingan di sini aja. Yang satu pakai bahasa Indonesia tapi logat Jawa, yang satu bahasa Indonesia logatnya agak ke barat-baratan, dalam artian agak ke Jakarta-Jakartaan gitu. Dua-duanya megangin ayah, ya. Itu rasanya gue nggak nginjek bumi lagi, Wan. Rasanya gue kayak udah di mana tahu kayak ada dimensi gimana ya, pokoknya dimensi yang luar biasa dah. Itu dua-duanya nahan gue, ngajak untuk stay di situ aja. Kata mereka di sini enak, udah di sini aja. Itu perwujudan mereka saat kita lagi ngobrol, kepalanya kelihatan. Jadi memang betul yang pakai baju sekolah itu remaja sekitar ya mungkin kelas 3 SMA lah. Nah yang pakai panel ini kotak-kotak ini itu mungkin kayaknya mahasiswa, udah agak lebih gede sedikit. Nah kedua-duanya mereka nahan. Nah sepanjang ngobrol itu kan gue lepas selawat tuh anak. Itu rasanya kayak dibawa terbang kemana-mana anak. Itu kayak dibawa terbang. Akhirnya sadar gue nih ternyata ini pengalihan, langsung buru-buru selawat lagi. Nah terus sama baca ya zimu. Itu rasanya kita kayak diempas ke bumi kan. Iya bener lah, sakit kayak dijatuh. Wah astagfirullahaladzim, bangun. Itu kabut udah agak terang, langsung setiap langkah gua Allah Akbar, gua bilang kalau emang harus mati di sini gua nggak mau mati sia-sia gitu kan. Sambil jalan setiap itu aduh merinding. Gua ambil tanahnya, gua campur garam, gua tayamum, gua langsung bilang Assalamualaikum wahai sahabatku Gunung Sumbing, dengan izin Allah atas syafaat baginda Nabi, aku mohon tunjukkan jalanku, aku mohon. Ini bergetar nih Wan. Itu gue bisa ngomong kayak gitu tiba-tiba Wan, tanpa ada yang ngajarin. Sampai detik ini akhirnya gue pakai ya, langsung gue ambil tanahnya Gunung Sumbing, gue campur garam, gue langsung ngomong Assalamualaikum wahai sahabatku Gunung Sumbing, tolong tunjukkan jalan atas nama Allah dan atas syafaat kasihnya
Kanjeng Nabi Muhammad SAW terus baca gitu kan. Itu alhamdulillah Wan. Yang tadinya jalan nggak kelihatan serba sama kelihatan. Cuman nggak begitu aja selesai. Walaupun jalan udah kelihatan, tetap yang dua ini ngikutin kita Wan. Di belakang tetap dia jalan tapi sudah tidak berani mendekat. Ini yang tadinya bayangan hati kecil kan, terus kelihatan waktu kita juga lagi zikiran. Di saat ini sudah tidak seperti itu lagi Wan, tapi sudah terlihat. Gitu gua nengok, astagfirullahaladzim, nengok kiri kanan sudah kelihatan, bener-bener kelihatan bentuknya. Itu bener-bener sosok tanpa kepala. Itu terus ngiringin perjalanan gua. Padahal matahari waktu itu sudah mulai bersinar Wan. Jadi mereka tetap ngiringin. Jadi kalau gue berhenti, mereka berhenti. Kan gue sambil salawatan terus Wan. Mereka tetap kira-kira yang tadi jaraknya 1 meter sekarang sekitar 5 meteran Wan. Dan mereka tidak beriringan lagi, mencar-mencar agak jauh. Jadi tiap jalan mereka suara jelas, bek jelas. Tapi suara orang ngobrolnya udah nggak ada nak. Suara orang ngobrolnya udah nggak ada. Mereka terus ngikutin tuh. Jadi gue jalan karena gue nggak mau takut ya, sambil ngejaga perasaan, ngejaga keberanian dan ketenangan. Akhirnya ritme jalan itu gue bikin santai aja Wan. Gue bilang mau sampai jam berapa kayak terserah, mau siang mau malam. Yang penting gue nggak panik, gue nggak takut. Yang penting gue bisa sampai bawah dengan selamat. Gimana juga caranya. Sambil gue terus berselawat, gue kirimin doa buat Gunung Sumbing. Assalamualaikum wahai Gunung Sumbing sahabatku, kirimin Al-Fatihah. Jalan itu sampai Pasar Setan sejam itu mereka terus ngikutin. Menjelang masuk Pasar Setan justru mereka malah jegat di kiri kanan. Malah di depan langsung. Malah Langsung di depan. mantek ya. Langsung mantekin. Nah di sini gue sempet diem, berhenti, tahan napas, ngeberaniin diri. Itu mereka tuh jalan, rasanya jalan mendekat Wan ya. Pas gue lagi merem, setelah udah berani banget, gue buka, gue bilang, ya udah deh, kalau lu maksa, gue bilang kayak gitu, hidup mati Allah yang ngatur. Dengan sisa keberaniannya ada, ketika mereka jalan samperin. Jadi mereka nyamperin, gue nyamperin Wan, cabut golok, cabut belati, samperin juga sambil ngedebekin kaki itu. Allah Akbar. Begitu papasan, dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang, terus kabut itu langsung kayak kayak pagar itu langsung kebuka Wan. Itu udah sekitar jam 3:30 sore. Itu begitu sampai situ, yang tadinya kaki rasanya kuat itu lemes Wan. Mulai lemes, padahal kabut suasananya tuh udah naik, udah kebuka. Melihat situasi kayak gitu, minum Nutrijus, gue makan telur ya, makan kan gue bawa sekitar 8 butir ya, 2 butir gue buka, gue taruh, lu makan telur deh, nggak usah makan gue gitu kan. Terus roti taruh lagi, makan, gue langsung makan telur tuh kan, makan roti, minum Nutrijus, nenangin diri lagi, ngumpulin power. Setelah udah siap, kita baru gerak langkah. Di saat kita gerak langkah, dia manggil Wan. Dia manggil nama panggilan gue Anto. Jelas-jelas panggil Anto. Nengok kan. Terus gue bilang apa? Sorry bro, gue nggak bisa ikut lo. Lu di sini aja. Gue nggak tahu lu apakah lu korban, apakah apa kan? Gue nggak tahu benar-benar. Gue nggak ngerti lu siapa. Yang jelas gue harus balik dan gue nggak akan ikut lo dengan izin Allah. Mereka tuh diem aja di situ kan. Diem udah nggak berani gerak lagi. Udah langsung Wan gue bergerak cepet tuh turun, tak terus lari sepanjang jalan itu. Udah nggak ada apa-apa, cuman rasa takut kan udah ada hilang gitu kan. Udah gue terus jalan itu sekitar 2 jam itu gue sampai ke dulu pertaniannya belum terlalu tinggi Wan, sampai ke ujung ladang kan. Di ujung ladang baru Wan udah jam berapa? Udah jam 5 Wan, baru tiduran udah kagak mau ngapain lagi. Wah udah sampai ujung ladang, bodo amat, malam dah pikirin amat gitu kan. Yang jelas udah sampai ujung ladang. Nah di ujung ladang istirahat, diam kan, tidur tuh Wan ya, tidur itu kayak kebayang ada pendakian,
ada pendaki sekelompok anak sekolah mendaki, terus satu orang kepisah, terus satu lagi kebayang ada sekelompok orang daki, ada 3 orang atau 4 orang, satu orang juga kepisah, Wan. Nah, gua nggak tahu hubungannya apa, apakah mereka, apakah itu penampakan jin atau apa, nggak ngerti. Yang jelas sekitar 5:30 bangun, terus langsung buru-buru turun, Wan. Turun di bawah udah ditungguin. Wah, sama jagawananya di situ, sama penduduk lokal situ. Wah, begitu ngelihat gua, mereka tuh ngelihat katanya sepanjang kita naik, katanya Gunung Sumbing diselimutin kabut. Kabut yang menurut mereka nih kabut yang berbahaya, bukan kabut sewajarnya. Bukan kabut yang sewajarnya. Mereka sempet kepikiran gitu, sempet khawatir. Cuman entah kenapa mereka masih nunggu lah, kalau misalnya besok belum turun baru mereka mau naik ke atas. Jadi ketika gua sampai bawah, mereka ngeliat langsung meluk, langsung ngomong bahwa mereka melihat penampakan kabut tadi sepanjang hari. Khawatir banget. Nah, gue juga cerita di situ kan tentang apa yang gue lihat. Wah, pada kaget, Wan, di bawaan. Wah, Bang, gila, Bang. Emang bener, Bang, katanya ya. Gue nggak tahu ya saat ini apakah cerita itu masih suka diceritakan kepada pendaki. Yang jelas saat itu mereka ngomong, bener, Bang, emang kalau dari Pasar Setan sampai ke Watu Kotak itu sering banget, Bang, kita dikasih lihat penampakan pendaki tanpa kepala. Ya nggak cuman abang, orang sini juga sering, Bang, kadang-kadang. Soalnya kan memang orang tuh tapaknya kalau nggak di Pasar Setan, di Watu Kotak. Nah, memang itu daerah terserem, Bang. Namanya aja udah Pasar Setan. Dijelasin lah di situ ada, selain penunggu yang pendaki tanpa kepala tersebut, kadang-kadang juga ada keramaian gitu kan. Jadi di Pasar Setan itu terkadang itu suka ada pasar, bener-bener pasar, kayak pasar orang dagang macem-macem rame. Itulah yang disebut Pasar Setan. Ketika itu seringnya karena emang masih sepi banget. Jadi gua sempat ditanya, sempat ketemu itu enggak sih, alhamdulillah di Pasar Setan nggak ketemu itu. Iya, jadi Pasar Setan itu dulu sering banget orang lokal kayak mau pendaki kayak itu sering banget ketemu penampakan seperti itu, penampakan bahwa ramai banget ada aktivitas pasar di daerah Pasar Setan. Itulah kenapa disebutnya Pasar Setan. Sedangkan Watu Kotak itu merupakan tempatnya orang tapa, dan itu juga serem banget. Wah, nah disitulah pendaki tanpa kepala sering banget menunjukkan eksistensinya sama kita. Wah, di bawah itu setelah kita sampai bawah, cerita-cerita yang horor nggak karu-karuan, gua tidur lagi. Capek. Nah, malam itu kita ditemenin sama orang-orang di sana begadang. Kebetulan rokok gue juga masih banyak kan, pas turun orang gue bawa 4 bungkus, kepake cuma sebungkus, turun naik. Kopi masih banyak, makanan masih banyak, udah ngobrol sampai pagi. Pokoknya malam itu kita nggak sampai pagi, pokoknya malam itu kita ngobrol. Nah, menjelang pagi tuh ada anak mana datangnya, kalau nggak salah anak Surabaya itu datang, 4 atau 5 orang, mereka ngobrol-ngobrol di situ, datang. Ayah udah nggak sanggup, gua tidur. Pagi-paginya sekitar jam habis sarapan jam 7 gua balik, tapi gua nggak ke Semarang balik, langsung ke Purwokerto. Dari Purwokerto naik kereta ke Jakarta. Itulah selama ayah di Gunung Sumbing, yang ayah temuin, yang ayah saksikan, yang ayah lihat. Jadi keadaan puncak Sumbing apakah seperti itu. Terus Pasar Setan juga dulu kan beda sama sekarang gitu kan. Pokoknya intinya selama gue di Sumbing tahun 99 itu, walaupun gue naik hanya 1 hari dan itu siang-siang, tapi kejadian yang gue alamin itu luar biasa. Kira-kira gitu Sobat CP dimanapun berada, pengalaman gue selama di Gunung Sumbing pada tahun 1999, dan saat itu gue naik sendirian. Gue serahkan kembali kepada kepada putra gue Tirta Hari Pratama dan sobat gue Ridwan. Silakan. Nih ya, kira-kira ada nasihat dan tips-tips nggak nih buat para pendaki yang ingin mendaki solo hiking gitu, misalkan ada yang mau. Oh iya, berarti nggak jadi diakhirin ya? Iya. Jadi tips buat
para solo hikers, ya, nggak cuman mental dan fisik, ya, nggak cuman logistik, tapi kita juga harus betul-betul dekat dengan aroma kekuasaan, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kalian Muslim, tidak hanya mental dan fisik sebaiknya, tetapi dekatkan diri juga kita terhadap Allah dan Rasulnya. Karena di saat kejadian tertentu, di saat kejadian yang di luar logis, logika, di mana hanya Allah dan Rasulnya yang bisa memberikan pertolongan, ya bukan cuma sekedar keberanian kita atau alat-alat kita, maka itu akan sangat berguna sekali. Nggak akan berguna keberanian kita atau alat yang kita bawa tanpa kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, tanpa kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda jadi solo hiker, Anda harus betul-betul yakin, Anda harus betul-betul teguh, ya, semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Jika itu sudah kuat dalam diri Anda, maka tidak ada yang bisa ganggu. Sebab di saat kita sendirian, yang bisa nolong itu hanya diri sendiri beserta Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. Ya, kira-kira kayak gitu. Ada lagi? Dewan, nggak ada pertanyaan Cukup, lagi? mungkin udah dikasih nasihat dan juga buat solo hikers. Itu tadi cerita dan pengalaman bokap gua waktu melakukan pendakian Sumbing pada tahun 99. Semoga menghibur dan bermanfaat. Gua Tirtadi Pratama cabut. Dan gua Hoer Ridwan juga cabut. Arya Sena cabut. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.